saya bisa ditabrak ya. Saya bisa ditabrak guys. Itu yang lebih ekstrim lagi. Mengapa di Malaysia kok begitu? Kok beda dari tempat saya? Ini mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di video ini. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya seperti biasa, saya selalu menyapa. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Sehat senantiasa, jasmani juga rohaninya. Dan apapun itu pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, di video ini ya saya hadir bukan untuk mereaksi guys ya. Kali ini saya tidak untuk mereaksi di video ini, tapi mohon tolong jangan di-skip dulu guys ya. Tolong jangan di-skip dulu, didengarkan baik-baik apa yang saya katakan karena nanti agar tidak gagal atau tidak salah paham ya guys ya. Dengarkan dulu karena ini adalah benar-benar cerita yang membuat saya tidak pernah melupakan bagaimana saya tahun lepas ya ke Malaysia. Ada beberapa hal ini yang membuat atau yang tidak dapat saya lupakan dan membuat saya bertanya-tanya, kok saya di Malaysia begini? Sementara hal ini belum pernah saya rasakan di tempat saya. Tapi ini bukan untuk membanding-bandingkan guys, bukan untuk membanding-bandingkan. Ini murni bagaimana pengalaman saya semasa di Malaysia tahun lepas. Oke, cerita saya awali dari The Sora karena saya menginap di hotel The Sora Sri Sendayan City Park ya, Sendayan City Park di Negeri Sembilan. Nah, saya yakin Anda sudah tahu tempat itu ya guys ya, tempat yang menurut saya juga sangat bersih dan sangat nyaman ya guys ya. Nah, pagi itu saya bangun untuk melaksanakan sholat subuh, tapi saya pikir saya agak kesiangan guys. Karena apa? Karena saya lihat jam pada handphone saya itu sudah pukul 6. Tapi di masjid itu masih azan. Kebetulan hotel The Sora itu tidak begitu jauh dari Masjid Sendayan itu guys ya. Jadi suara azan masih berkumandang tapi di handphone saya masih pukul 6. Bagaimana kalau orang baru bangun itu kan nyawanya baru setengah ya guys ya. Jadi itu membuat saya agak sedikit panik. Ini apakah saya telat mengerjakan waktu sholat atau bagaimana? Kok sudah pukul 6? Tapi saya menung sedikit ya guys ya. Saya beranjak dan mencoba untuk membuka tirai dari hotel. Saya tengok di luar itu masih gelap. Kemudian barulah saya connect setelah saya melihat jam tangan saya guys ya. Ternyata masih pukul 5 pagi. Nah disitulah saya baru tahu bahwa perbedaan waktu antara Indonesia dan Malaysia walaupun nggak begitu jauh guys ya. Tidak begitu jauh antara Riau dan juga Negeri Sembilan itu tidak begitu jauh guys ya. Tapi tetap perbedaan waktu 1 jam ya guys ya. Nah oke, di situ saya sudah mengerjakan sholat subuh. Lalu saya beralih untuk keluar untuk melihat-lihat dan juga untuk sambil mengambil video ya guys ya situasi di dekat lokasi hotel tersebut. Nah ada satu momen guys ya. Nah kali ini yang membuat saya heran ya, betul-betul saya heran, tidak akan dapat saya lupakan di momen ini. Pada masa itu saya berjalan nih guys ya, saya berjalan sambil memegang kamera saya, sekalian saya berkomentar di kamera ya guys ya, karena saya sedang vlog pada masa itu. Pasti Anda sudah banyak melihat video vlog-vlog saya di Malaysia. Nah, di momen kali ini saat saya vlog di Sendayan City Park itu guys. Jadi saya berjalan di tepi jalan nih guys ya. Di tepi jalan saya berjalan. Tapi saya memegang kamera sambil saya berbicara. Lalu saya tidak sadar guys. Asli ini saya tidak sadar ya. Bahwa awalnya saya berjalan di tepi, tiba-tiba bisa saya berjalan ke tengah ya guys ya. Saya pun tidak sadar asli. Ini saya sengaja ya. Saya tidak sadar tiba-tiba saya berjalan ke tengah karena saya sambil berbicara dan juga memegang kamera guys ya. Rupanya saya tidak tahu di belakang saya itu ya, karena posisi saya sedang di tengah jalan nih ya. Di belakang saya ada kereta itu tak silap saya ini Proton. Saya berjalan melangkah terus, tapi kereta ini dia mengikuti saya, tidak menekan horn, tidak memarahi saya, tidak membentak-bentak saya, ya ini yang membuat saya aneh. Padahal sudah cukup lama saya berjalan hingga ke tengah jalan. Dia terus saja mengikuti saya, mengikuti langkah saya. Nah ini betul-betul aneh menurut saya guys, aneh. Nah kalau terjadi di tempat saya, ya kalau tidak saya sadari, tiba-tiba saya ke tengah jalan, itu pasti saya kena horn ya guys, ya, membuat saya kaget.
atau mungkin dia dapat memaki-maki saya ya. Mata tuh dilihat, jalan kemana, jangan di tengah jalan. Kalau berjalan kaki harus di tepi. Mungkin seperti itu guys ya. Atau lebih ekstrimnya lagi, saya bisa ditabrak ya. Saya bisa ditabrak guys. Itu yang lebih ekstrim lagi. Tapi tidak terjadi pada saat saya di Malaysia. Heran saya guys ya. Heran. Karena masih menjaga perasaan orang lain. Itu yang saya kagum dari Malaysia. Dia membawa kereta, melihat ada orang di tengah jalan, dia tidak memaksakan guys. Dia tetap dengan prinsipnya, dengan kesabarannya. Dan ketika saya sadar, melihat rupanya di belakang ada kereta, baru saya ke tepi guys. Dan itu pun saya tidak kena marah sama dia. Akhirnya saya sendiri yang malu guys. Saya sendiri yang malu. Nah ini perlu ya. Sikap kesabaran ini menurut saya perlulah untuk kita contoh, untuk kita terapkan guys ya. Begitu sabarnya orang di sana ya. Hebat sekali. Oke, yang kedua. Yang kedua, pada masa itu saya sedang berada di Putrajaya guys. Saya sedang berada di Putrajaya seperti biasa dengan vlog saya, tapi saya sampai di Putrajaya itu pukul 11 malam lebih ya guys ya. Itu udah hampir mendekati pukul 12 malam ya. Karena di Putrajaya rupanya kalau sudah jam 11 atau jam 12 malam itu sudah sepi ya guys ya. Asli sudah sepi di sana. Dan saya lebih bebas untuk mengeksplor tempat-tempat yang ada di Putrajaya tersebut ya guys ya. Saya melangkah dengan pasti dan juga sesuai dengan ini ya guys ya, suara hati saya, karena memang betul-betul saya berbahagia pada saat saya sampai di Putrajaya. Bahagia sekali rasanya ya guys ya. Nah ada satu momen karena Putrajaya itu pasti Anda tahu ada banyak persimpangan ya guys ya. Mau itu simpang 4, mau itu simpang 3, yaitu ada banyak di sana. Nah ada di satu simpang, simpang 4, yang mana simpang 4 ini semuanya ada lampu merah ya guys ya, semuanya ada lampu merah. Nah, pada malam itu suasana sangat sepi. Sangat sepi, tapi ada satu yang membuat saya kaget, yaitu adalah satu kereta ya. Bukan, satu ini guys ya, motosikal. Satu motosikal yang dikendarai oleh satu orang ya. Kebetulan jalan tempat dia lewat itu terkena lampu merah. Dan suasana itu sedang sunyi, malam ya guys ya. Dan dia berhenti di lampu merah tersebut. Dan yang membuat saya heran itu, pada saat dia berhenti di lampu merah, dia tetap berhenti ya tanpa melihat kiri kanan depan. Sebenarnya bisa saja guys. Sebenarnya bisa saja, dia itu kan keadaan kan sedang sunyi ya, tidak ada orang kiri kanan depan, ya belakang tidak ada orang. Bisa saja dia pas masa lampu merah itu dia lewati saja kan, karena tidak ada orang di kiri kanannya kan guys ya. Itu bisa saja terjadi. Tapi tidak dilakukan oleh orang Malaysia tersebut guys ya. Dia mengendarai motosikal, pada saat lampu merah itu dia berhenti. Cukup lama lampu merahnya, dia juga berhenti di situ. Setelah lampu merah berubah menjadi hijau, barulah dia berjalan. Disitulah saya tengok bagaimana itu melihat, kalau menurut saya pribadi itu adalah satu adab dan juga bagaimana kedisiplinan mereka di jalan raya. Meskipun suasana sudah larut malam, mereka tetap ikuti apa-apa itu aturan yang berlaku ya guys ya, dimanapun, meskipun itu di Putrajaya. Ini betul-betul guys, dan mungkin ini kalau di tempat saya itu tidak akan terjadi, karena kebanyakan di tempat saya kalau sudah pukul 10 atau pukul 11 ya, mungkin keadaan sedang sunyi, itu bisa saja dia dilihat kiri kanan tidak ada orang, depan tidak ada orang, bisa saja dia menerobos lampu merah ya guys ya, karena posisi tidak ada orang gitu guys. Itu bisa saja terjadi. Tapi ini yang membuat saya heran. Nah, dari satu contoh ini saja saya sudah menilai bagaimana disiplinnya orang-orang Malaysia berkendara. Nah itulah pantaslah orang banyak mengatakan bahwa orang-orang Malaysia ini adalah salah satu contoh orang yang paling disiplin, yang paling bisa ditiru di ASEAN ini dalam berkendara ya guys ya. Dalam berlalu lintas, walaupun gimana pun keadaan macetnya, tidak akan menerobos, tidak akan menyalip kendaraan lain. Nah inilah yang membuat sebenarnya heran, takjub, tapi ini menjadi contoh bagi kita ya guys ya. Betul-betul membuat saya heran. Nah, yang ketiga itu adalah kembali guys. Kembali saya ke Sendayan City Park ya. Pas ke Sendayan City Park itu saya tengok ya guys ya. Sore saya tengok ada berapa itu ya? Ada tiga di situ rumah makan. Ya tiga. Tiga rumah makan, entah kedai mamak, entah apa, saya pun belum masuk ya guys ya. Pokoknya atau intinya itu ada tiga rumah makan besar di situ atau restoran. Saya tengok sore dia buka guys ya. Saya keluar malam,
pukul 10 saya balik, dia pun masih buka juga. Pagi-pagi saya keluar, dia pun masih buka juga. Entah kapan dia tutupnya, saya tak tahu guys ya, saya tak tahu. Karena saya cari-cari informasi, mengapa nih tidak pernah tutup nih restoran-restoran di Malaysia ini, mengapa? Apa yang menyebabkan mereka itu tidak bisa tutup? Rupanya keamanan guys, rupanya keamanan. Ya, karena mereka buka 24 jam, siapa saja boleh makan di sana. Kalau orang lapar pukul 2 dini hari atau pukul 5 subuh pun orang lapar bisa makan di sana guys ya, kapanpun ya, karena buka 24 jam ya. Itu tentu menjadi nilai plusnya guys. Nah, kalau saya balik lagi ke tempat saya ya, ini bukan untuk membanding-bandingkan ya, tapi ini murni pengalaman saya pribadi. Kalau balik ke tempat saya tengok rumah makan itu maksimal pukul 11 malam itu sudah tutup guys. Asli, pukul 11 malam itu tidak ada rumah makan lagi yang buka. Selain itu lapak-lapak kecil saja ya guys ya. Kalau namanya restoran, rumah makan, pukul 10 itu biasanya udah tutup semua. Kenapa guys? Karena memang sudah banyak terjadi. Ada yang buka sampai pagi, ada yang buka pukul sampai pukul 2 pagi ya. Itu datanglah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, banyak meminta uang. Misalnya gini, mewakili dari Hormas ini untuk meminta sumbangan dana, dan juga dari pemuda setempat, dari anggota organisasi ini. Pokoknya banyak orang yang meminta dana untuk di tengah-tengah malam bila kita masih membuka usaha restoran itu guys ya. Dan itu belum lagi resiko dari misalnya atau apa ya guys ya. Dan banyaklah yang akan terjadi bila restoran akan buka sampai larut malam. Ya, ini tidak sampai pagi ya guys ya, bukan 24 jam ya, sampai larut malam. Nah, di Malaysia rupanya keamanannya memang jauh lebih baik guys ya. Buka 24 jam. Saya pun tak pernah mendengar ada orang yang datang meminta sumbangan ke restoran itu untuk misalnya mewakili Hormas, mewakili organisasi, mewakili pemuda setempat. Nggak ada ya guys ya. Mungkin nggak ada di sana seperti itu. Makanya orang bebas buka usahanya hingga 24 jam di Malaysia. Good. Nah, itu guys, 3 pengalaman yang tidak mungkin saya lupakan. Sudah setahun lamanya ya saya tidak ke Malaysia lagi ya. Bahkan hingga hari ini saya belum dapat melupakan itu, dan masih mempertanyakan nih guys ya. Saya masih mempertanyakan mengapa di Malaysia kok begitu, kok beda dari tempat saya. Ini mengapa? Nah, pasti ada jawaban-jawaban dari Anda semua ya guys ya, tentang 3 hal yang mengejutkan bagi saya itu. Silahkan Anda komen aja di kolom komentar. Saya selalu membaca komentar Anda jika memang Anda itu berkomentar yang positif ya guys ya. Saya harap demikian, dan silakan Anda tinggalkan komentar Anda di kolom komentar, nanti akan saya baca. Kalau memang sesuai dengan informasi yang saya perlukan, maka saya akan membalasnya guys. Baik, terima kasih partisipasi Anda semua yang telah menonton video ini sampai habis, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap saya kepada Anda semua mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.